Assalamualaikum semuanya. Cappuccino cincau sago. Ini tuh resepnya simpel banget dan pastinya ini super seger ya. Jadi kalau teman-teman butuh teman melek, wajib banget sih buat ini. Soalnya aku pas minum ini tuh langsung gonjreng gitu mataku, karena ini kan aku pakai cappuccino kopi itu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget sih nonton ini sampai habis, karena ini tuh selain menyegarkan tapi bikin mata kita tuh melek. Model cuman 33.000 jadi 13 porsi. Ini tuh banyak banget ya, bisa langsung aja di recook di rumah. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 1,5 liter air yang udah aku didihkan. Kalau menurut kalian airnya udah mendidih, kita langsung aja masukin sagu mutiara. Untuk sagu mutiaranya aku pakai merek ini ya teman-teman ya. Ini dipastiin lagi airnya bener-bener mendidih pas kita masukin sagu mutiaranya, biar sagu mutiaranya tuh nggak ambiar gitu loh. Kita langsung aja tutup, kita kecilin api sampai apinya tuh bener-bener kecil. Setelah itu kita tunggu 30 menit. Sambil nungguin 30 menit kita buat cincau homemade-nya dulu ya. Di sini aku udah siapin cincau powder dan aku bakalan siapin air 1 liter ya teman-teman ya. Di sini untuk cincau powdernya ini aku bakalan tuang ke dalam mangkok. Dan di sini aku udah siapin air bersih. Ini air mentah. Kita seduh dulu ya cincaunya ya. Jangan terlalu banyak-banyak, nyeduh cincaunya secukupnya aja. Setelah kita seduh, kita langsung aja aduk seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini aku ngaduknya aja pakai sendok, jadi nggak harus pakai whisker, dia tuh nggak bergerindil. Jadi ini pas ngaduknya itu, maksud aku pas ngelarutin dia tuh pakai air biasa aja dulu teman-teman. Soalnya kalau langsung pakai air panas dia tuh bergerindil. Dan untuk sisa air 1 liter tadi itu aku bakalan didihin dulu ya. Ini aku udah siapin panci atau teflon. Kita masukin dulu ke dalam sini. Setelah itu kita masak seperti biasa aja. Ini kalau airnya udah mendidih, kita langsung aja masukin cincau yang udah kita seduh tadi. Ini aku aduk lagi. Setelah itu kita langsung aja tuang ke dalam air mendidih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau kalian takut cincau kalian itu bergerindil, ini maksimal ya teman-teman ya. Maksimal kita aduknya tuh selama 5 menit. Kalau menurut kalian masih ada cincau yang ngendap di mangkoknya, kita bersihin sampai bersih aja. Terus setelah itu kita langsung aja aduk si cincaunya ini tuh kurang lebih 5 menit. Tapi kalau menurut kalian 1 menit aja dia udah nggak ada gerindilan, langsung aja dimatiin kompornya ya. Langsung aja kita siap cetak. Ini dijamin dengan cara yang aku pakai ini dia nggak bakalan bergerindil ya teman-teman ya. Hasilnya bagus banget walaupun nggak disaring. Aku rekomendasiin banget kalau kalian mau recook ini buat cincaunya tuh sehari sebelum kalian buat resep ini ya. Lanjut sambil nungguin cincaunya beku, aku bakalan cek mutiaranya. Kalian bisa lihat sendiri ya, mutiara aku tuh udah hampir bening gitu. Kalau menurut kalian dia udah full bening, kita langsung aja cuci bersih, karena ini tuh masih ada putih-putihnya. Jadi aku diemin kurang lebih 10 menit sambil aku tutup ya teman-teman ya. Sambil nunggu kita lanjut aja siapin cappuccinonya. Untuk cappuccinonya aku pakai Good Day ini teman-teman. Percaya nggak percaya, aku tuh pernah minum Good Day yang botolan itu 2 hari nggak tidur dong teman-teman. Jadi kalau kalian mau recook ini, kalau kalian nggak bisa sama kafein ya, kalian bisa skip untuk bagian ini. Kalian bisa ganti merek yang lainnya. Ini untuk Good Day-nya aku pakai 3 bungkus dan aku seduh pakai air panas kurang lebih 300 ml ya. Kalau kalian mau pakai 500 ml juga boleh. Cuman aku di sini pengen cappuccino-nya tuh kental, jadi aku pakai 300 ml aja. Ini Good Day-nya kita aduk sampai nggak ada gula yang masih menggumpal. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja lanjut ke step berikutnya. Pokoknya yang paling aku sesalin tuh di step ini teman-teman, step cincau ya. Jadi kalau kalian geli pas aku motong cincaunya, sorry banget, soalnya cincaunya ini tuh seharusnya ya dia tuh ditunggu sampai bener-bener beku dan udah nggak hangat. Dan ini tuh pas aku motong-motong ini, karena udah mepet banget kan waktunya, harus cepat-cepat dipotong. Jadi nggak mau keadaan hangat tuh aku paksa potong gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hasil bawahnya tuh masih lumer gitu loh. Dan ini tuh seharusnya kita rendam pakai air biar dia tuh nggak lengket-lengket. Ini tuh pakai tangan kosong aja lengket teman-teman, apalagi aku pakai sarung tangan. Jadi sorry banget ya di sini kalau kalian geli sama tingkah aku ini yang nggak pakai sarung tangan. Tapi sebenarnya cincau ini waktu bude aku dulu jualan, setelah potong-potong cincau, biasanya cincaunya itu dicuci dulu teman-teman. Jadi selesai dipotong-potong cincaunya ini bisa dicuci dulu. Jadi kalau kalian geli nih
bisa dicuci selesai dipotong-potong. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh kayak lumer banget. Jadi bayangin pakai tangan kosong aja dia gampang hancur, apalagi kalau aku pakai sarung tangan. Sebenarnya kalau cincaunya ini bener-bener matang, apalagi udah dimasukin kulkas seharian gitu, insya Allah bentukannya nggak kayak gini ya. Cuman karena ini tuh aku buru-buru banget, udah mepet gitu loh waktunya, jadi keadaan hangat aku potong-potong aja seperti ini. Ya nggak masalah lah ya, ini sebagian, maksud aku setengahnya aku potong-potong dadu, sebagiannya nanti aku pengen serut kayak orang jualan cincau gitu. Ini kalau teman-teman nggak mau buat cincau homemade, sebenarnya bisa banget beli cincau di pasar, itu menurut aku juga murah. Ini dia cincaunya yang sebagian aku mau serut, kita langsung aja bagi 3. Pokoknya ini sorry banget ya teman-teman ya, kalau kalian geli, aku aja kayak ngelihat ulang tuh kayak kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak rentan banget gitu loh, bener-bener kayak super jigli-jigli gitu. Biar dia nggak lengket di serutannya ini, jangan lupa dicuci dulu teman-teman. Ini di tangan aku tuh lengket-lengket gitu, jadi pelicinnya pakai air yang matang gitu. Ini air matang yang baru aja aku rebus. Setelah itu kita langsung aja celupin dan kita langsung aja serut seperti biasa. Tuh diserut seperti ini aja. Ini sorry banget ya kalau kalian geli, ini step ini bisa di skip teman-teman. Dan kalau teman-teman nggak punya cara lain harus pakai cara ini dan takut geli gitu ya, ini selesai diserut masih bisa dicuci. Ini kurang lebih nyerutnya kayak gitu aja. Kalau udah selesai, kita langsung aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin wadah gede, kita langsung aja tuang-tuang cincau yang udah kita siapin tadi ya. Ini cincau yang kotak-kotak tadi juga kita masukin aja. Terus ini ada sagu mutiara yang udah aku cuci bersih. Jadi ini setelah ditiriskan dicuci bersih ya, biar nggak ada lendir-lendirnya gitu. Ini kita tuang aja semuanya teman-teman. Lanjut di sini aku ada susu evaporasi. Sebenarnya di sini untuk susu evaporasi kalau kalian pengen lebih hemat bisa diganti full cream ya. Cuman karena aku adanya susu evaporasi, jadi aku pakai susu evaporasi. Jadi hasilnya ini nanti tuh benar-benar super creamy banget. Jadi kalau teman-teman suka yang creamy ini sih solusinya. Enak banget teman-teman. Dan lanjut ini juga aku udah siapin cappuccino yang udah aku seduh tadi. Kita langsung aja masukin semuanya. Ini tuh bisa awet kurang lebih 1 mingguan di dalam kulkas karena nggak ada buah-buahan segar. Jadi kalau teman-teman pengen nyetok makanan di rumah, ini sih solusinya. Ini untuk perasanya tuh pemanisnya aku pakai kental manis kurang lebih 120 ml. Kalau teman-teman ngerasa ini tuh kurang manis, pas seduh cappuccino tadi bisa banget ditambahin gula pasir ya. Cuman karena aku lagi kehabisan gula pasir, jadi aku di sini nggak pakai gula pasir sama sekali. Tapi kalau mau ditambahin pas nyeduh cappuccino tadi, boleh banget ya, kurang lebih 50 sampai 100 gram gula pasir. Setelah semua tercampur rata, kita langsung aja aduk sampai merata. Kan bisa lihat sendiri aku ngaduknya seperti ini aja, dan ini perlahan cappuccinonya udah menyatu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau menurut kalian ini rasanya ada yang masih ngejanggal di hati kalian, bisa ditambahin sesuai selera kalian. Dan menurut aku ini rasanya udah enak pol ya, udah enak banget, udah sesuai yang aku inginkan. Tuh kan bisa lihat sendiri, ini tuh full topping. Aku tuh suka banget capcin yang full topping gitu loh. Biasanya kalau aku beli cappuccino cincau itu tuh aku biasanya minta ekstra cincau karena emang seenak itu teman-teman capcin. Cuman ini aku bentuk jadi capcin sago, jadi dia benar-benar super creamy. Buat teman-teman yang nggak suka minuman yang kayak rasanya tuh agak plain gitu, ini kan rasanya agak plain gitu ya teman-teman ya, ini boleh banget ditambahin gula karena ini tuh rasanya benar-benar super soft banget. Jadi kalau teman-teman suka minuman soft tapi bikin seger di mata, kalian cobain ini. Tapi kalau teman-teman suka minuman yang agak manis, bisa ditambahin gula pasir atau gula putih sesuai keinginan kalian. Ini benar-benar resepnya tuh nggak dibatasin gitu loh, jadi disesuaikan sama selera kalian. Ditambahin sama air gula juga boleh teman-teman kalau kalian mau ya, soalnya ini tuh bener-bener enak banget. Tuh kan bisa lihat sendiri ya cincaunya, maksud aku sagonya tuh jadi warna cincau gitu loh,
karena emang saking pekatnya cappuccino yang aku pakai. Ini tuh bener-bener rasanya enak banget sih. Cobain ya teman-teman ya, buat kalian yang suka lembur wajib banget sih minuman ini, soalnya ini rasanya tuh nggak bikin haus terus gitu loh di tenggorokan, tapi sekali minum insya Allah mata kalian langsung seger. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.